apa kabar semuanya? Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita dulu ya. Saya yakin sebagian besar dari Anda itu tahu dengan yang namanya Post-it. Ya, kertas tempel seperti ini. Tetapi saya yakin tidak banyak yang tahu apa yang melatar belakangi proses penemuan Post-it tersebut. Nah, Post-it itu tidak ditemukan dari sejumlah riset atau analisis pasar yang kompleks. Melainkan, Post-it itu ditemukan melalui budaya sharing culture. Spencer Silver adalah salah satu ilmuwan yang cukup berperan dalam proses penemuan Post-it tersebut. Spencer Silver itu bekerja di salah satu laboratorium di Minnesota. Nah, singkatnya, Spencer Silver sebenarnya sedang mencoba meneliti bagaimana menemukan sebuah bahan perekat yang kuat. Tetapi entah bagaimana, yang justru ia temukan adalah bahan perekat dengan kualitas yang cukup ringan. Atau tidak terlalu rekat boleh kita katakan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Spencer setelah ia menemukan hal tersebut? Apakah ia membuangnya? Justru tidak. Dia tidak membuangnya. Dia justru mencoba membagikan apa yang ia temukan kepada rekan-rekan sekerjanya. Dengan harapan, ya mungkin siapa tahu suatu saat ada rekan-rekan saya yang ketemu manfaatnya ini untuk apa. Nah, beberapa tahun kemudian, Arthur Fry, salah seorang rekan sekerja daripada Spencer, ia sedang berlatih paduan suara di salah satu gereja. Arthur Fry selalu merasa frustasi karena pembatas buku yang selalu ia gunakan pada lembaran-lembaran notasinya itu selalu terjatuh ketika ia gunakan. Penanda itu selalu merosot ketika lembaran-lembaran notasi tersebut diletakkan di music stand. Jadi yang sering terjadi adalah penanda itu selalu jatuh. Seketika ketika ia mengalami hal tersebut, ia justru mengingat hasil penemuan daripada rekannya tersebut. Ia kemudian mulai berpikir, seandainya saya kemudian bisa memanfaatkan perekat dengan daya rekat rendah tersebut, maka ini akan menjadi sebuah pembatas buku yang cukup baik. Atau mungkin penanda pada lembaran-lembaran partiturnya. Nah, itu adalah cikal bakal kelahiran sebuah produk yang menjadi sebuah merek yang paling terkenal sepanjang sejarah. Kurang lebih memiliki 4.000 variasi produknya dan didistribusi ke lebih daripada 100 negara. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai seorang mentor sebenarnya sama, yakni Anda sedang membangun sharing culture ini, di mana Anda sudah lebih dulu menjalani prosesnya. Kemudian Anda saling berbagi bagaimana cara beradaptasi, how to deal with difficult situations, bagaimana cara belajar yang efektif, dan sebagainya. Mungkin sampai saat ini Anda akan berhenti, tetapi dampak yang sudah Anda tinggalkan tidak akan berhenti. Beberapa mentor mungkin sudah melihat hasil dari apa yang mereka tabur. Beberapa mungkin bisa melihat bahwa mentinya sudah dapat beradaptasi dengan baik, menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi ataupun di kompetisi, memiliki IPK yang baik, dan sebagainya. Kita bisa menghitung jumlah biji yang ada di dalam sebuah jeruk. Tetapi kita tidak bisa menghitung berapa banyak jeruk yang dapat dihasilkan dari sebuah biji jeruk. Kepada para mentor, saya ucapkan terima kasih telah berkontribusi membangun satu generasi yang tangguh. Buat para mentor baru, saya ucapkan selamat melayani. Tetap membangun sharing culture ini. Tanamkan kepada para peserta berikutnya, miliki growth mindset. Kalau kita bicara growth mindset, maka kita bakal bicara juga fixed mindset. Apa bedanya? Supaya ringkas, saya akan bagikan 3 perbedaan growth mindset dan juga fixed mindset. Nah, pertama, pada fixed mindset, biasanya orang-orangnya menghindari challenges. Jadi, kalau dapat tantangan, biasanya mereka akan mundur teratur. Tetapi, orang yang memiliki growth mindset justru melihat dari setiap tantangan itu adalah momentum untuk mereka naik kelas. Nah, kedua, orang yang memiliki fixed mindset biasanya akan selalu berkata, I stick to what I know. Tetapi, orang yang memiliki growth mindset, mereka akan selalu berkata, I like to try new things. Nah, ketiga, orang yang memiliki fixed mindset biasanya akan lebih percaya talent daripada effort. Mereka akan mengatakan, wah saya memang tidak dilahirkan untuk melakukan hal itu. Atau mungkin mereka bakal berkata, wajar dia bisa melakukan itu karena ini, karena itu. Atau mungkin biasanya kita sering mendengar orang-orang mengatakan, wajar dia bisa melakukan itu karena dia memiliki privilege. Tetapi orang yang memiliki growth mindset akan berkata, I can learn to do anything I want. Nah, mungkin itu saja pesan saya dan saya yakin Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki growth mindset. Bagikan hal tersebut kepada junior Anda nantinya.
Terakhir, saya akan menutup dari Matius 5 ayat 6 yang berkata seperti ini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya Oki Barus dan terima kasih.